Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Berjumpa kembali pada channel Dr. Analis. Pada session kali ini kita akan membahas terkait aplikasi tools atau analisis prospektif atau yang lazim kita sebut dengan prospektif analisis atau juga dikenal dengan participatory prospective analysis. Nah, tools ini merupakan salah satu tools analisis kebijakan yang banyak digunakan untuk menyusun skenario kebijakan, skenario strategis dan sebagainya. Baik, pertama kita mulai dengan konsep. Nah, secara umum, prospektif analisis ini itu terdiri dari 8. Saya bagi menjadi 8. Kemudian terbagi atas 3 tahapan besar. Yang pertama adalah saya sebut dengan tahapan konsepsi. Nah, tahapan ini terdiri atas 3. 1, pendefinisian sistem. Jadi kita harus mendefinisikan sistem yang kita kaji. Jadi ada batasan dalam sistem itu. Kemudian siapa saja yang terlibat di dalam sistem itu, atau responden ahli kita, atau misalnya expert kita siapa saja, atau partisipan kita, lebih familiar kalau dalam tools ini. Kemudian yang kedua adalah mengidentifikasi variabel. Tentu setelah kita membatasi sistem, mendefinisikan sistem dengan baik melalui expert meeting dan sebagainya, maka selanjutnya adalah identifikasi variabel. Nah, di identifikasi variabel tentu terkait dengan definisi sistem tadi. Contoh misalnya kita ingin mengkaji sistem pengembangan migas atau prospek pengembangan migas di wilayah A misalnya. Nah, selanjutnya kita identifikasi variabel apa saja yang kira-kira terkait dengan sistem tersebut. Kemudian yang berikutnya adalah menganalisis pengaruh antar variabel. Jadi kita ingin melihat bagaimana hubungan antar variabelnya. Bagaimana pengaruh antar variabel. Apakah tidak berpengaruh atau berpengaruh gitu ya. Tentu saja ini nanti sangat bersifat konsensus dan didasarkan pada ahli gitu ya. Jadi participatory prospective analysis ini memang lebih bersifat partisipatif dan sebenarnya menjadi lebih lebih powerful jika digabung dengan metode FGD. Oke, selanjutnya pada tahap kedua yaitu mengaplikasikan software. Nah, softwarenya ini berbasis Excel makro, sehingga umumnya software yang berbasis Excel makro itu atau berbasis Microsoft Office itu relatif ringan gitu ya, karena memang sudah terkoneksi secara sistem dengan PC gitu. Kalau yang menggunakan Windows Microsoft Office misalnya. Kemudian yang kelima adalah interpretasi output, yaitu ada 2, kuadran dan bobot. Nah, kuadran ini akan menunjukkan kebijakan-kebijakan strategis, kemudian bobot ini akan menentukan rating gitu ya, rating peringkat dari sumbansi pengaruh variabel terhadap sistem. Nah, sebenarnya sampai di sini itu kita sudah bisa mengambil 2 kesimpulan. Yang pertama adalah tentu kita memiliki kebijakan, pilihan-pilihan kebijakan. Kemudian yang kedua, kita memiliki variabel yang memiliki pengaruh atau bobot yang tinggi, bobot tertentu terhadap sistem. Gitu. Nah, banyak jurnal atau literatur yang juga hanya sampai pada ini. Nah, sebenarnya prospektif analisis itu tidak hanya sampai di situ sebenarnya, tetapi
ada lagi tahapan, yaitu tahapan skenario namanya. Jadi setelah menemukan variabel kunci atau bobotnya, maka selanjutnya adalah kita menyusun skenario. Nah, tentu skenario ini sangat bergantung pada expert meeting atau ahli yang menjadi partisipan kita. Nah, saya bagi menjadi 3. Yang pertama adalah mendefinisikan kondisi, hal-hal yang dapat terjadi gitu ya. Misalnya kondisi variabel itu bisa meningkat, menurun atau tetap atau bahkan fluktuatif. Gitu ya. Jadi itu disebut kondisi. Kondisi meningkat, kondisi menurun, kondisi tetap dan kondisi fluktuatif ini menjadi patokan. Gitu ya. Kemudian yang berikutnya adalah perumusan skenario. Jadi dari variabel dengan kondisi ini kemudian kita kombinasikan. Kita kombinasikan menjadi suatu skenario. Kemudian yang terakhir, yang ke-8 adalah implikasi strategisnya. Jadi tentu saja ada implikasi-implikasi strategis dan ada plan of action-nya. Gitu ya. Nah, saya ingin contohkan satu case gitu, satu case. Case pada software VPA ini. Jadi ini adalah tampilan nanti pada softwarenya. Nah, kita coba mengkaji case dari contoh kita yaitu pengembangan migas wilayah A. Nah, ini. Nah, case kita adalah pengembangan migas di wilayah A. Tentu ini rupa-rupa ya, artinya banyak hal gitu, tidak hanya satu. Nah, kita kemudian mendefinisikan sistem dalam case ini, mengetahui variabel kunci yang berpengaruh dalam pengembangan migas, serta merumuskan berbagai skenario kebijakan yang dapat ditempuh. Nah, ini yang menjadi sistem kita. Jadi, tujuan, kemudian variabel dan sebagainya ada dalam definisi sistem ini. Bahkan saya sebutkan di di buku Decision Support System itu bahwa tidak hanya tujuan dan variabel, tapi juga responden atau ahli yang harus kita tentukan di sistem ini, ya, karena ini konseptualnya. Nah, yang kedua kita mengidentifikasi variabel sistem. Jadi variabel-variabel yang terkait dengan sistem itu. Contoh misalnya pengembangan migas di wilayah ini, case kita, kemudian kita identifikasi menjadi 25 variabel nih, 25 variabel. Tentu saja metode mengidentifikasinya kita memberikan list kepada partisipan untuk mengisi kira-kira hal apa saja yang terkait dengan pengembangan migas ini. Apa saja. Ya, itu di list kemudian nanti kita tabulasikan, kemudian kita konsensuskan kira-kira apa yang sama, apa yang berbeda, kemudian kita kerucutkan menjadi beberapa variabel yang. Nah, tahap selanjutnya adalah tentu melihat hubungan variabel itu dengan teori. Apa benar itu ada hubungannya atau misalnya ini baru hipotesa dan sebagainya. Nah, itu perlu kehati-hatian. Nah, contoh di sini ada 25 variabel. Di antaranya adalah pertumbuhan ekonomi, pertumbuhan penduduk, law enforcement, ketersediaan tenaga kerja, kualitas sumber daya manusia, kemudian ketersediaan sarana prasarana, kualitas SDM, tata ruang, aktivitas ekonomi. Nih, kemudian kita list ini. Jadi, anggaplah saya ketemukan 25, ya. 25. Kemudian saya identifikasi variabel kuncinya atau variabel yang signifikan terhadap terhadap sistem ini, sistem yang kita kaji, yaitu pengembangan migas wilayah A. Nah, ini tentu melalui brainstorming, diskusikan untuk memperoleh variabel fix atau variabel yang hasil konsensus. Jadi kita konsensuskan ini. Konsensuskan, nah ini kira-kira variabel mana yang sama, variabel mana yang beda. Nah, ternyata dari 25 ini saya menemukan ada 14. Karena memang pertumbuhan ekonomi dan pertumbuhan wilayah itu, poin 1 dan poin 16 itu menjadi satu gitu loh, pertumbuhan ekonomi dan wilayah gitu ya. Kemudian laju pertumbuhan penduduk menjadi pertumbuhan penduduk, ketersediaan tenaga kerja, dan tingkat pengangguran. Nah, ketersediaan kerja ini poin keempat, tingkat pengangguran itu adalah poin
ke 26. Poin ke 26 ya. 6 di sini mesti. Oke. Nah, harusnya di sini ada 26 poin bukan 25. Jadi poin ke 26 adalah tingkat pengangguran. Oke, berarti ini kita sudah menemukan 14. Nah, 14 ini menjadi variabel kunci atau variabel fix saya sebutnya. Variabel yang akan kita kaji secara sistem gitu ya. Nah, selanjutnya 14 variabel itu kita definisikan satu persatu. Nah, tujuan pendefinisian ini tentunya adalah menyamakan persepsi, kemudian agar penilaian nanti tidak menjadi bias gitu ya. Nah, yang kita sebut dengan pertumbuhan ekonomi dan wilayah itu apa sebenarnya? Ini konsensus lagi nih, konsensus. Jadi tingkat pertumbuhan ekonomi wilayah tersebut yang diukur berdasarkan PDRB. Jadi ada ukuran yang sama gitu ya dibandingkan dengan PDRB wilayah sekitarnya. Pertumbuhan penduduk adalah tingkat pertumbuhan wilayah tersebut yang diukur berdasarkan rata-rata persentase pertumbuhan dibandingkan pertumbuhan penduduk wilayah sekitarnya. Jadi pertumbuhan penduduk wilayah tersebut dibandingkan ya. Ketersediaan tenaga kerja adalah untuk kebutuhan di sektor migas, baik skill maupun non skill. Nah itu ya didefinisikan satu persatu. Sampai kemudian pada variabel ke-14 yang kita sebut dengan pencemaran ya. Nah, tahap berikutnya adalah menganalisis pengaruh antar variabel. Nah, kita analisis pengaruh antar variabel. Nah, keunikan dari pendekatan prospektif analisis ini adalah ada feedbacknya, ada timbal baliknya. Jadi tidak hanya menilai searah, tetapi kita menilai dua arah. Ya, misalnya pertumbuhan ekonomi terhadap pertumbuhan penduduk. Nah, ini bagaimana hubungannya kita lihat bagaimana pengaruhnya, berpengaruh atau tidak. Nah, begitupun kebalikannya, pertumbuhan penduduk terhadap pertumbuhan ekonomi. Kita nilai juga bagaimana hubungannya, bagaimana pengaruhnya. Nah, itu ya. Kemudian sampai kita isi. Nah, ternyata kalau diestimasi untuk menemukan jumlah pertanyaan, memastikan itu, maka jumlah pertanyaannya sama dengan jumlah variabel berpangkat 2 dikurang N. Jadi memang banyak ini ya. Banyak karena itu kan 2 kalinya gitu ya. Nah, ini input data ke software VPA. Ini software model softwarenya, ini Excel makro. Kemudian ini output software. Jadi kita menemukan 4 kuadran yang tadi saya sampaikan di awal. Itu 4 kuadran. Nah, kuadran ini menjadi kuadran penentu. Kemudian ada bobot, kekuatan global terbobot. Jadi ada bobot dari variabel. Nah, kemungkinan kita akan mengambil 1 koma ke atas. Jadi kemungkinan yang akan masuk itu dukungan pemerintah, dukungan sarana-prasarana dan sebagainya gitu ya. Nah, penentuan untuk mengambil ini kita estimasi berdasarkan konsensus. Jadi, namun umumnya ada menggunakan 1,0 ya. Nah, kemudian kita definisikan sekarang kalau kita sudah menemukan hasil ini, maka kita akan mendapatkan 6 variabel. 6 variabel, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Itu pertumbuhan ekonomi dan wilayah, dukungan pemerintah dan sarana. Kita definisikan variabel ke 6 variabel tersebut. Oh, sorry, 7 ya. Oh, 7. 7. Kita masukkan sampai 7. 0,85 ini. Tidak ada pertimbangan ya. Pencemaran lingkungan dari mana dia? Di sini sebenarnya. Jadi yang di atas 1,0 di sini itu kemudian menjadi pertimbangan kita. Nah, itu ya. Garis hubungan ini. Jadi ada 7 variabel kunci ya. Kemudian dari 7 variabel tersebut kemudian kita definisikan kondisi state-nya atau state-nya, ada yang meningkat, ada yang tetap, ada yang menurun, dan ada yang fluktuatif ya. Nah, ini kita coding satu persatu, kita coding. Nah, yang terpenting dalam matriks ini adalah bagaimana hubungan antara A1 itu bisa terjadi dengan B1, dan B2, dan B3, dan B4 itu. Nah, kemudian yang kedua adalah melakukan proyeksi. Jadi kalau kondisi saat ini itu gimana? Oh, rendah. Jadi tentu saja kalau dia menurun, apa mungkin itu terjadi gitu. Nah, ini sekarang sudah rendah gitu ya. Jadi dilihat kondisinya, proyeksinya 5 tahun ke depan. Meningkat, tentu ini optimis ya, meningkat.
karena ini sudah di rendah gitu. Nah, kalau yang udah tinggi, pencemarannya akan semakin meningkat, bisa saja kemudian akan menurun gitu ya. Kita harapannya akan menurun atau bisa saja fluktuatif. Jadi kemungkinan proyeksi ini didasarkan pada kondisi saat ini dan kira-kira ke depan gimana gitu ya. Nah, proyeksi kondisi setiap variabel tersebut selanjutnya menjadi rumusan skenario. Proyeksi kondisi ini kemudian menjadi rumusan skenario optimis, moderat, pesimis, atau sangat pesimis. Nah, kurang lebih seperti ini. Tabulasi rumusan skenarionya, ini ada kombinasi-kombinasinya, kita masukkan variabelnya. Kemudian hasil tabulasi ini, hasil tabulasi rumusan skenario ini, kemudian menjadi implikasi strategis dan rencana aksi. Contoh misalnya optimis dan moderat kita gabung. Jadi tentu di sini kan ada dukungan pemerintah, dukungan sarana, tata ruang wilayah gitu ya. Nah, kemudian optimis moderatnya untuk mencapai itu tentu ada implikasinya. Nah, penyusunan dan penataan ruang. Jadi kalau untuk mencapai dukungan pemerintah ini, dukungan sarana prasarana, kemudian tata ruang wilayah, ini gimana caranya gitu kan? Tentu kita butuh penetapan peraturan untuk menunjang pertumbuhan ekonomi wilayah. Nah, yang kedua, keterbukaan masyarakat, potensi konflik, pertumbuhan ekonomi, ini bagaimana caranya? Nah, kita perlu mendorong partisipasi untuk menekan potensi konflik. Nah, ini adalah implikasi kebijakannya. Tentu kita butuh plan action-nya. Plan action-nya tentu ada SK pembentukan tim, kemudian pengajuan penetapan perda, pengesahan perda. Sementara yang kedua adalah peningkatan program, pemberdayaan, peningkatan pelayanan. Ya. Ini kita harapkan untuk mengendalikan ini. Nah, sementara yang pesimis dan sangat pesimis itu meningkatkan koordinasi dan komunikasi, kemudian mendorong implementasi peraturan. Nah, meningkatkan koordinasi tentu peningkatan koordinasi lembaga, kemudian mendorong implementasi ini adalah peningkatan sosialisasi program peraturan. Nah, itu. Nah, satu tahap lagi nanti adalah aplikasi dari softwarenya. Jadi aplikasi bagaimana kita memasukkan data-data dalam software. Artinya bagaimana kita merun software itu. Ya. Nah, cukup sekian tutorial ini. Mudah-mudahan berguna. Selamat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.